Hai, selamat datang di channel reviewnya Evi Moretz. Kali ini Moretz mau review film sangat menyentuh kalbu. Sangat bisa jadi pelajaran yang bagus bagi kaum mamah muda dan papa muda dalam menjaga anak perempuannya. Bagaimana perasaan orang tua mengetahui jika anak dara kecilnya ternyata jadi korban pelecehan oleh seorang mantan narapidana yang belum taubat nasuha? Lalu bagaimana usaha orang tua dari anak kecil korban pelecehan tersebut untuk mengobati trauma anaknya yang sampai tidak mau melihat ayahnya lagi? Kalau kalian kepo dengan cerita film Hope yang dirilis tahun 2013 ini, yuk mari simak videonya sampai habis. Dan jangan lupa subscribe channel Evi Moretz jika kalian suka dengan channel ini. Alkisah, hiduplah seorang bocah perempuan yang cantik dan ceria berusia 8 tahun. Ia duduk di kelas 2 SD. Sebut saja namanya Bunga. Ya, lagi-lagi Bunga yang jadi korban gibahan kita. Bunga berasal dari keluarga yang ekonominya menengah ke bawah, alias pas-pasan. Ayah Bunga adalah seorang ahjusi tampan yang bekerja sebagai tukang las. Sedangkan ibu Bunga sehari-harinya berjualan di toko kelontong di depan rumah mereka. Ibu Bunga juga diam-diam sedang hamil. Di sekolah, Bunga mempunyai teman. Sebut saja namanya Boboho. Bunga selalu mengejek Boboho karena ia memiliki kepala ukuran Jupiter. Walaupun ukuran kepala Boboho triple XL, ia adalah anak yang perhatian banget ke semua teman-temannya. Pada saat di rumah, Bunga merasa kedua orang tuanya sibuk sendiri, terutama si bapak yang suka nonton drakor dan gosip artis ibu kota. Alhasil, orang tua Bunga tidak bisa fokus menjawab soal matematika tentang konsep integral dan turunan yang ditanyakan Bunga. Karena merasa gagal tidak bisa menjawab soal PR Bunga, ibu Bunga langsung marah-marah ke ayah Bunga yang masih saja terlihat santuy. Keesokan paginya cuaca sedang hujan lebat. Bunga bersiap-siap ke sekolah sambil menyanyi dan menonton kartun kesukaannya Kokomong. Ayah Bunga mengikat rambut Bunga sambil teleponan dengan teman ngelasnya, membuat Bunga merasa kesakitan dan tidak jadi mengikat rambutnya. Singkat cerita, Bunga pergi ke sekolah sendirian saat hujan lebat. Sebelumnya, ibunya berpesan agar melewati jalan besar karena gang kecil pasti berlumpur saat hujan. Ibu Bunga juga berjanji besok dia akan mengikat rambut Bunga karena pagi ini dia tidak sempat. Disinilah mimpi buruk Bunga dimulai. Saat melewati lokasi konstruksi dekat sekolahnya, Bunga dihadang oleh seorang ahjusi. Ahjusi tersebut modus meminta berbagi payung dengan Bunga. Dan terjadilah kekerasan dan pelecehan terhadap Bunga yang malang. Bunga dibawa ke rumah sakit dengan kondisinya yang hampir tewas. Kedua orang tuanya langsung menuju ke rumah sakit. Betapa terkejutnya orang tua Bunga melihat anaknya sudah babak belur dan tidak sadarkan diri. Dokter mengatakan jika tubuh Bunga banyak sayatan dan alat vitalnya rusak permanen, serta harus segera dioperasi. Ayah Bunga sangat sedih mendengar ucapan dokter. Putrinya yang terlahir normal kini harus menjalani seumur hidupnya dengan anus ciptaan dokter yang pasti akan terlihat tidak estetik. Namun nyawa Bunga adalah yang terpenting pada saat ini. Di sisi lain, polisi sudah mengantongi beberapa nama yang diduga pelaku kejadian tersebut. Salah satu cara agar polisi bisa segera bertindak adalah dengan kesaksian korban sendiri. Dengan sangat terpaksa, ayah Bunga meminta Bunga menunjuk foto si ahjusi. Penderitaan tidak hanya sampai di situ saja. Saat penangkapan, media mulai menyebarluaskan berita tentang kasus ini. Karena Bunga bukan dari keluarga yang kaya, ia terpaksa pindah ke ruang yang lebih banyak pasien. Ternyata, di rumah sakit,
sudah banyak wartawan yang sedang mencari tahu tentang Bunga. Keluarga pasien yang sekamar dengan Bunga pun sudah mulai menggibahi kasus Bunga. Ayah Bunga yang tidak mau membuat jiwa Bunga semakin terguncang langsung menggendong Bunga ke kamar yang lebih private. Saat sedang menuju ke ruangan private, ternyata wartawan mengejar mereka. Ayah Bunga pun langsung bergegas menjauhi wartawan, dan ibu Bunga menghadang para wartawan untuk tidak mengejar Bunga dan ayahnya. Saat sudah di kamar private, kantong kolostomi Bunga bocor. Cairan kuning mulai aktif bun membasahi baju dan kasur. Ayah Bunga pun membantu membuka baju Bunga yang sudah kotor. Bunga yang masih trauma menolak bantuan dari ayahnya. Karena ayah Bunga panik, ia tidak mengindahkan penolakan Bunga, sehingga Bunga kejang dan detak jantungnya berlaju kencang. Ayah Bunga langsung memanggil bantuan. Karena ibu Bunga sedang hamil plus stres karena kejadian ini, ibu Bunga pun jatuh pingsan. Dan disinilah ayah Bunga baru mengetahui jika istrinya sedang hamidun 5 bulan. Sejak kejadian itu, Bunga tidak mau lagi melihat ayahnya yang tampan. Ia menutup dirinya dengan kain saat ayahnya datang. Bunga mengatakan jika ia malu kepada ayahnya. Ayah Bunga khawatir dengan keadaan anaknya yang tidak mau lagi melihat wajahnya yang rupawan. Akhirnya ia memutuskan untuk menyewa jasa psikiater yang sudah ahli menangani kasus pelecehan anak-anak. Ibu Bunga awalnya tidak setuju, namun akhirnya ibu pun menyetujuinya. Ternyata nih ya, putri psikiater ini juga dulunya adalah korban pelecehan. Karena merasa malu, lalu putrinya bunuh diri. Ayah Bunga tidak putus asa. Setiap bertemu Bunga, ayah Bunga selalu memakai kostum kokomong. Hanya dengan begitu ia bisa bertemu putri kesayangannya. Walaupun pada awalnya ia harus membayar mahal untuk menyewa kostum karakter kokomong tersebut. Untuk membayar semua kebutuhan rumah sakit, kostum, dan sebagainya, ayah Bunga harus meminjam uang kepada atasannya. Di awal terapi, Bunga yang awalnya hanya mengangguk-ngangguk, geleng-geleng, tunduk-tunduk saat ditanya, perlahan mulai menjawab dengan cara menulis. Dan pada akhirnya mau berbicara kepada sang psikiater. Hari demi hari pun berlalu. Keadaan Bunga mulai membaik dan sudah diperbolehkan pulang. Namun, ia masih tidak mau melihat ayahnya ataupun laki-laki dewasa. Kini, ayah Bunga selalu mengawasi putrinya ke sekolah walaupun dengan menggunakan kostum kokomong. Akan tetapi, lambat laun, Bunga pun sudah mulai bisa berinteraksi lagi dengan ayahnya. Pada saat persidangan, Bunga hadir untuk kembali memberikan saksi. Si Ahju si jahat mengatakan jika ia tidak bersalah karena sedang berat pada saat kejadian. Singkat cerita, hakim pun memutuskan bahwa si Ahju si jahat ini hanya dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Which is waktu si Ahju si ini keluar, umur Bunga kan masih belum 20 tahun ya guys. Hakim juga menolak permintaan korban mengenai kompensasi. Semua yang hadir di persidangan tentu tidak menerima keputusan yang dianggap tidak adil ini. Waktu pun berlalu. Akhirnya, ibu Bunga pun melahirkan anak laki-laki. Bunga pun sangat senang bisa bermain dengan adik barunya. Akhirnya film kisah nyata ini pun selesai. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di cerita seru lainnya guys.